Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Ngerujak, ngerumpi seputar pajak. Podcastnya KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu. Bagaimana kabarnya kawan pajak semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Amin. Ya, kita buka dengan pantun dulu deh. Ke Medan beli meranti, Cakep. ke Pati beli bandeng presto. Sik. Enak. Perkenalkan saya Anti, bersama saya ada Mbak Tuti dan Mas Eko. Selamat siang Mbak Tuti dan Mas Eko, gimana kabarnya? Baik Mbak Anti, terima kasih Mbak Anti. Dan selamat pagi Bapak Ibu kawan pajak. Hari ini kita akan membawakan podcast yang terbaru ya, peraturan terbaru. Betul. Ya senang sekali hari ini kami bertiga berkesempatan untuk bertemu kembali menyapa kawan pajak semuanya untuk menyampaikan informasi terkini seputar perpajakan. Khususnya dalam episode kali ini adalah mengenai regulasi terkait Kortex. Iya. Nah, jadi kita bertiga ditemenin sama seporsi rujak ya. Nanti akan kita cocok ya sama temanya. Kita cocolin deh nanti di terakhir-terakhir ya untuk mengiringi ngerujak kita pada hari biar ini. seger ya Mbak Anti di siang-siang gitu Iya ya. benar, biar tetap seger nih kawan pajak semuanya. Izin saya kasih pengantarnya dulu ya, Mas Eko dan Mbak Tuti juga kawan pajak semuanya. Kortex ini merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang dirancang untuk memberikan kemudahan bagi penggunanya nih kawan pajak. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan Kortex merupakan bagian dari proyek pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau disingkat PESIAP. Iya. Nah, PESIAP ini sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Nah, saat ini di posisi Desember 2024 ya, Kortex ini sudah menyelesaikan tahap akhir pengujian. Dan insya Allah di Januari 2025 Kortex System atau disebut Kortex itu insya Allah mudah-mudahan sudah dapat digunakan untuk kegiatan administrasi perpajakan Indonesia. Benar ya? Mudah-mudahan ya Mbak Yanti ya, sesuai dengan rencana yang diamanatkan oleh undang-undang. Ya baik, nih kayaknya udah ditunggu-tunggu juga nih sebenarnya sama kawan pajak semuanya ya. Banyak yang nanya ini. Iya betul. Mana nih Kortex ya? Iya betul. Nah, dalam mendukung operasionalisasi sistem baru ini telah dipersiapkan juga beberapa kerangka regulasi, yaitu salah satunya dengan diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. Nah, pembaruan ini selaku payung hukum Bapak Ibu kawan pajak semuanya. Payung hukum yang ternyata berdampak kepada 42 peraturan. Luar biasa ya. Tingkat peraturan Menteri Keuangan nih. Jadi disapu jagat lah istilah perpajakan gitu ya. Disapu jagat, diperbaiki atau diperbaharui, disesuaikan dalam PMK atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 ini. Iya. Apa saja klaster yang dibahas ya? Mungkin di podcast sebelumnya juga udah pernah disebutkan atau di spill sedikit bahwa pengaturannya itu meliputi 5 klaster. Iya. Yang pertama adalah pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Nanti dalam PESIAP itu bagaimana. Iya. Yang kedua, klaster pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak. Iya. Lalu yang ketiga, klaster pembayaran dan penyetoran pajak. Yang keempat, klaster pelaporan atau surat pemberitahuan. Serta yang kelima, klaster layanan administrasi perpajakan. Iya. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan membahas, merumpiin ya tentang klaster pelaporannya, yaitu seputar dengan surat pemberitahuan atau SPT. SPT ya. Ya, baik seperti itu. Nanti ini kaitannya dengan penyesuaian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 Tahun 2014 tentang SPT. Tentang pengelolaan SPT itu ya? Ya, tentang pengelolaan SPT maksud saya. Iya. Kawan pajak, kita ada beberapa aspek yang kita bahas ya. Kita spill dulu nih, nanti kita akan membahas mengenai jenis SPT. Kemudian yang kedua mengenai bentuk SPT, kelengkapan SPT, penandatanganan SPT, batas waktu penyampaian SPT, serta penelitian SPT. Begitu ya Mbak Tuti dan Mas Eko.
Oke, kita langsung aja nih ke pertanyaan yang pertama. Kita ke Mbak Tuti dulu deh. Oke Mbak Anti. Oke, Mbak Tuti, ini kita ketahui bersama bahwa dalam PMK sebelumnya terkait dengan SPT, surat Ya. pemberitahuan, yaitu PMK nomor 243 Ya. tahun 2014, itu disebutkan bahwa jenis SPT itu meliputi SPT masa dan SPT tahunan. Betul. Gitu ya. Nah, penyesuaian apa nih yang diatur oleh PMK 81 tahun 2024 terkait jenis-jenis SPT? Baik. Terima kasih Mbak Anti. Kawan pajak, di PMK 81 tahun 2024 ini memang ada perubahan mendasar ya tentang pengaturan jenis SPT. Kalau di PMK sebelumnya yaitu di PMK 243 ya tahun 2014 itu kita itu hanya mengenal SPT masa dan tahunan. Iya. Masa sendiri terdiri dari masa PPH, PPN, dan PPN pemungut. Sedangkan SPT tahunan juga ringkas ya, SPT tahunan PPH untuk 1 tahun pajak dan untuk bagian tahun pajak, hanya itu. Nah sekarang di PMK 81 2024 itu diperluas. Jadi ada SPT tahunan, nah ada juga SPT masa sama, dan ada tambahan yaitu SPOP, yaitu surat pemberitahuan objek pajak. Ini berkaitan dengan PBB ya. Ya, pajak pembiayaan tahunan ya. Nah untuk tahunan sendiri ada penambahan selain tadinya sebelumnya hanya tahun pajak dan bagian tahun pajak. Sekarang ada tambahan yaitu SPT tahunan untuk pajak karbon. Nah, Pajak karbon. betul. Nah, Baru kayaknya ya. Iya betul, di PMK 81 2024 baru diatur. Sedangkan untuk SPT masanya yaitu yang dulu ada juga sekarang juga ada yaitu PPH pasal 21 tentu saja, sekarang terus unifikasi. Nah sekarang ada juga SPT PPH final pengungkapan harta bersih atau PAS final. Terus ada juga PPH final dalam rangka program pengungkapan sukarela. Terus ada lagi juga laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu migas. Ini lumayan banyak kalau untuk masa penambahannya. Juga ada SPT PPN bagi PKP. Terus juga PPN bagi PKP menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan. PPN bagi pemungut dan pihak lain yang bukan PKP. PPN bagi pemungut PPN PMSE dan juga ada SPT masa atas biaya materai dan pajak karbon. Nah itu memang penambahannya ya. Jadi diperluas, cakupannya lebih luas. Betul Mbak Anti. Mungkin lebih detail ya. Terus ada penambahan jenis pajak baru kan, contohnya seperti pajak karbon ini. Oh iya itu. Jadi diakomodir di SPT sendiri. Oh baik, oke. Nah untuk bentuk SPT-nya bagaimana nih Mbak Tuti? Apakah wajib pajak nih nantinya wajib melaporkan SPT dalam bentuk kertas atau malah wajib online tuh semuanya tuh gimana pengaturannya? Nah, untuk secara defaultnya memang kan harus elektronik. Karena Cortex itu emang arahnya ke digital ya, elektronik ya. Secara mau tidak mau itu diwajibkan untuk secara elektronik. Tapi masih ada sedikit dipermudah ya. Kalau untuk defaultnya untuk SPT elektronik itu ya tentu saja kalau semua SPT masa wajib untuk elektronik. Tidak ada manual lagi ya kalau untuk SPT masa wajib elektronik. Sementara kalau SPT tahunan PPH itu hanya untuk wajib pajak badan, lebih bayar, terus telah menyampaikan SPT masa dalam dokumen elektronik sebelumnya ya. Itu sama dengan laporan secara elektronik ya. Iya betul, sama dengan yang wajib, sudah berjalan ya. Terus pernah menyampaikan SPT tahunan juga dengan dokumen elektronik sama ya. Terus terdaftar di KPP selain KPP Pratama. Di Madya, di LTO itu wajib ya. Selain KPP, terus menggunakan jasa konsultan pajak dalam pengisian SPT. Terus laporan keuangannya sudah diaudit oleh akuntan publik. Terus tentu saja untuk SPT tahunan karbon juga wajib untuk elektronik. Sementara yang diberi kemudahan itu adalah yang masih kertas ya Mbak Anti ya. Yang masih boleh menyampaikan formulir kertas ini. Iya, itu adalah untuk SPT PPH orang pribadi yang statusnya itu dibatasi yaitu untuk nihil dan kurang bayar. Sedangkan kalau lebih bayar pasti tetap elektronik. Wajib elektronik. Tadi ya. Tapi ada tapinya sedikit. Masih banyak tapinya. Direktorat Jenderal Pajak juga menetapkan WPWP tertentu untuk tetap bisa untuk secara kertas, tapi belum dipastikan WPWP jenis apa karena masih dalam proses penyusunan. Jadi masih ada ketentuan lebih lanjut yang mungkin menyebabkan kondisi tertentu wajib pajak itu boleh masih boleh ya, sebelum diwajibkan semuanya. Tapi pada prinsipnya semuanya sudah sebaiknya itu elektronik ya. Betul. Untuk SPT masa kayaknya
SPT Masa memang sudah wajib untuk elektronik. Sementara kalau tahunan ada tadi beberapa yang masih untuk orang pribadi ya, sepanjang statusnya tidak lebih bayar. Betul, itu tadi ya. Masih dimungkinkan untuk pakai formulir kertas. Ya, nah kalau di pengaturan sebelumnya itu ya kawan pajak, untuk SPT Masa ada yang masih dilihat dulu karakteristik jumlah bukti potong yang diterbitkan. Ya, betul ya? Iya betul. Ya, jadi ada batasan ya. Berapa puluh lebih dari 20. Lebih dari 20 bukti potong baru wajib elektronik. Nah, sebelumnya masih boleh formulir kertas atau manual. Tapi dengan berlakunya PMK 81 2024 ini dan nanti seiring dengan penggunaan Cortex, maka SPT Masa tidak melihat jumlah berapapun bukti potong yang diterbitkan akan disampaikan secara elektronik begitu ya. Oh iya, sebenarnya jadi lebih tertib ya harusnya, lebih terdokumentasi dengan baik gitu ya. Oke, itu jadi SPT-nya defaultnya adalah secara elektronik atau digital. Baik, sekarang kita ke Mas Eko nih. Apa ini? Mas Eko, hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan SPT itu adalah dokumen kelengkapan nih atau lampiran yang wajib disertakan dalam SPT. Bisa dijelaskan nggak bagaimana pengaturan mengenai hal tersebut dalam PMK 81 tahun 2024 ini? Iya, baik Mbak Anti. Sebenarnya di PMK ini untuk dokumennya tidak banyak perubahan ya. Jadi pada dasarnya bahwa SPT surat pemberitahuan itu merupakan satu kesatuan. Satu kesatuan, ada surat pemberitahuan, ada induknya, kemudian ada lampiran-lampirannya, dan ada dokumen yang wajib dilampirkan. Ya, selain di default SPT tadi ada dokumen lain yang harus disampaikan gitu. Itu sebenarnya sudah berlangsung sampai saat ini ya. Di aturan yang sebelumnya juga sama ya konsepnya gitu. Ini contohnya seperti SPT tahunan bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan ya, kan harus dilampiri dengan laporan keuangan gitu ya berupa neraca, laporan laba yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak ya. Seperti sudah wajib pajak yang membuat laporan keuangan yang mempunyai wajib pajak badan harus melampirkan laporan keuangannya ya. Wajib pajak badan wajib menyampaikan laporan keuangan. Ya. Kemudian dalam hal laporan keuangan wajib pajak diaudit oleh akuntan publik ya. Wajib pajak harus melampirkan laporan keuangan yang telah diaudit. Ini juga sudah berlangsung ya. Harus wajib disampaikan apabila laporan keuangan tersebut diaudit oleh akuntan publik ya. Gitu. Kemudian juga dalam hal wajib pajak merupakan perusahaan induk ya. Selain menyampaikan laporan keuangan, wajib pajak juga harus melampirkan laporan konsolidasi ya. Konsolidasi itu artinya gabungan apa gimana Mas? Ya, antara laporan yang di pusat maupun di cabang itu kan ada laporan keuangannya, jadi nanti ada konsolidasinya. Ya gitu. Nah, kemudian untuk pengaturan lebih lanjut mengenai dokumen yang harus dilampirkan ya, itu masih berpedoman pada Perdirjen ya, kan nomor Per 02 tahun 2019. Iya. Itu tentang dokumen yang wajib dilampirkan masih diatur di Perdirjen tahun 2000, Perdirjen 02 tahun 2019. Itu masih berlaku ya sampai sekarang. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan terkait dengan PMK 81 ya 2024 ini. Dokumen yang dilampirkan masih mengacu pada Per 02 2019 gitu Mbak. Mungkin nanti kalau di Cortex ya mungkin ada penyesuaian aplikasinya aja ya Mas ya, cara inputnya gitu. Laporan keuangan, karena kami dapat informasinya juga sekilas nih kawan pajak, nanti format laporan keuangan yang diunggah tuh ke dalam aplikasi Cortex itu juga ada fitur tersendiri lagi tuh untuk merekam si data-data dari laporan keuangannya itu. Cuma kami juga belum dapat petunjuk teknisnya. Kalau nggak salah formatnya tuh XBRL gitu. Itu saya sangat teknis sekali bahasanya gitu. Nanti mungkin kita bisa nanti bisa kita spill lagi deh di kesempatan-kesempatan berikutnya terkait format laporan keuangan. Laporan keuangan, kemudian format kayak yang dulu harus PDF gitu kan. Sekarang jadi XML gitu ya. Itu paling ada perubahan di situ kalau untuk sistemnya ya. Iya, untuk masuk ke sistemnya ya. Gitu. Tapi formalnya sih adalah defaultnya adalah kalau wajib pajak badan harus menyampaikan laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi. Iya.
Oke, kita ke Mbak Tuti lagi ya Mbak ya. Karena ini kelengkapan SPT ini kan berkaitan langsung dengan proses penandatanganan SPT tuh Mbak Tuti. Kalau SPT-nya misalnya SPT tidak ditandatangani atau ditandatangani dengan yang nggak berhak, takutnya dianggap nggak disampaikan. Nah, itu dianggap tidak lengkap. Iya, nah itu mungkin bisa dijelaskan lagi Mbak Tuti. Siapa sih yang sebenarnya berhak menandatangani SPT dari wajib pajak? Iya, di PMK ini sendiri di pasal 167 ya Mbak Anti ya, diatur bahwa SPT itu memang yang dilaporkan itu wajib untuk ditandatangani oleh wajib pajak itu sendiri atau kuasa wajib pajak. Dalam hal SPT tersebut ditandatangani oleh oleh wajib pajak, harus kalau yang untuk surat kuasa harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini kalau yang tanda tangan kuasanya ya, itu harus juga melampirkan surat kuasa khusus. Nah, untuk penandatanganan surat pemberitahuan bisa dilakukan dengan tanda tangan basah yaitu tanda tangan biasa, atau sekarang juga bisa diatur dengan tanda tangan elektronik. Keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Tanda tangan elektronik ya benar-benar. Nah, sebagai tambahan informasi juga nih kawan pajak, tanda tangan elektronik ini kalau nggak salah udah diakomodasi juga ya? Iya, nanti perlu sertifikat digital. Oh, itu memerlukan sertifikat digital. Iya. Jadi kalau udah punya sertifikat digital bisa digunakan dalam penandatangan SPT. Oh ya, oke. Nanti kita lihat aplikasinya seperti apa di Cortex. Selanjutnya ke Mas Eko dulu nih. Di klaster pembayaran, di klaster pembayaran ya udah sempat nih kawan pajak ada juga podcast sebelumnya, nanti bisa ditonton juga ya. Itu ada perubahan signifikan terkait batas waktu pembayaran atau penyotoran PPh yang terutang. Iya. Nah, bagaimana dengan batas waktu pelaporan atau penyampaian SPT di PMK 81 2024 ini Mas Eko? Iya, baik nanti untuk batas pelaporan SPT ini tidak ada perubahan yang signifikan ya. Hampir memang tidak ada perubahan ya. Seperti kayak SPT tahunan wajib pajak orang pribadi ya, itu masih batas waktunya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak ya, biasanya sih tanggal 31 Maret ya, secara normalnya secara umumnya tanggal 31 Maret gitu ya. Kecuali kalau orang pribadi boleh melakukan pembukuan ya, misalkan pembukuannya berbeda ya nanti tinggal disesuaikan aja ya. Tahun bukunya maksudnya. Tahun buku maaf ya. Kemudian juga wajib pajak badan, ini juga SPT tahunan, PPh harus disampaikan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak ya. Kalau normalnya juga tanggal 30 April ya, dari tanggal 30 April gitu ya. Kecuali tadi yang melakukan perbedaan tahun buku ya, nanti tinggal disesuaikan aja. Kemudian ini ada tambahan lagi untuk wajib pajak karbon ya. Nah ini harus menyampaikan SPT tahunan pajak karbon paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun kalender ya, sama kayak berarti sama kayak tahunan badan ya. Ya ini yang kenakan juga wajib badan kali ya. Jadi disamakan dengan badan, gitu. Wajib pajak yang punya kewajiban pajak karbon ya pasti wajib pajak badan gitu loh ya. Iya gitu. Kemudian untuk SPT masanya sendiri juga hampir juga nggak ada perubahan ya. Untuk PPh pasal 21 juga paling lambat tanggal 20 atau 20 hari ya setelah masa pajak berakhir. Kemudian nih pasal 25 itu sama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Kalau pembayaran kan biasa tanggal 15 ya. Sekarang tanggal berapa? Iya, pembayaran jadi tanggal 15 ya. Oh iya, yang berubah yang pemotongan ya pasal 21 itu ya dari sebelumnya. Nah gitu. Kemudian yang untuk SPT unifikasi juga sama ya, unifikasi kan PPh pasal 15, pasal 22, 23, 26, kemudian SPT PPh pasal 4 ayat 2 yang dalam ini dilaporkan melalui PPh unifikasi ini juga sama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Kemudian lagi ada laporan penerimaan negara ya. Ini yang migas tadi ya. Ya, ini juga sama tanggal 20 hari setelah masa pajak berakhir. Pajak karbon juga sama, kemudian biaya materai ada perbedaan ya. Ini 15 hari setelah masa pajak berakhir. Nah, kalau PPN juga sama. PPN masih nggak berubah tetap di akhir bulan berikutnya. Di akhir bulan berikutnya ya. Masih diberikan kesempatan untuk melaporkan SPT PPN di akhir bulan berikutnya gitu. Nah, ini untuk yang
pasal 25 yang nihil kan tidak wajib ya, tidak wajib lapor SPT tahunan ya. Kemudian yang wajib pajak yang juga tidak ada pemotongan pasal 21 ya, tidak ada pemotongan atau pemungutan, itu juga tidak wajib melaporkan SPT masa Januari, Novembernya ya. Kecuali di Desembernya. akhir tahun ya, masa Desember wajib harus melaporkan SPT masanya. Gitu. Jadi kalau saya perusahaan nih, saya punya karyawan, tapi misalnya perusahaan lagi nggak berjalan gitu, saya nggak bayar gaji ke karyawan saya. Nah itu berarti bulanan tuh saya nggak usah lapor ya, karena untuk Januari sampai November. Iya, Januari sampai November. Kalau saya tidak membayar gaji ke karyawan saya, maka saya nggak wajib lapor pasal 21. Betul. Tapi Desembernya, walaupun nggak ada pembayaran gaji, tetap harus lapor. Itu PPh pasal 21 ya, pajak atas gaji karyawan. Kalau yang pasal 25 tadi yang nihil itu nggak wajib lapor ya. Tapi kalau misalnya kalau ada pembayaran ya tanggal bayar itu tanggal bayar dianggap tanggal lapor. Gitu, jadi SPT-nya itu ya si bukti pembayarannya itu ya sekalian. 25 maupun PPh final bruto tertentu. Yang tersendiri ya. Jadi pembayaran dianggap sebagai pelaporan. Oke. Berarti kalau bayarnya telat ada denda lapor juga tuh ya? Kedudukannya sama ya? Kalau tanggal bayarnya kan tanggal 15 ya? Iya. Kalau lebih dari tanggal 20 berarti telat bayar, telat lapor ya, karena kan bukti bayarnya sama kayak bukti lapor kedudukannya ya. Jadi harus hati-hati ya. Ya, diusahakan pembayaran juga jangan telat supaya nggak kena denda telat bayar maupun telat lapor gitu. Iya. Kalau untuk SPT masa PPN-nya yang akhir bulan kan ada tambahan penjelasan nggak, Mas Eko? Tadi kan Mbak Tuti sempat menyebutkan tuh bahwa SPT masa PPN tuh ada jenis-jenis untuk PKP yang menggunakan pedoman penghitungan kreditan pajak masukan, lalu ada yang pemungut PPN PMSE, itu semuanya sama ya? Jatuh tempo di akhir bulan ya? Bulan berikutnya, itu juga PPN KMS juga sama ya. KMS ya termasuk ya, kegiatan membangun sendiri ya? Kegiatan membangun sendiri, iya. Itu juga akhir bulan berikutnya ya. Pokoknya yang SPT masa PPN semuanya bulan berikutnya. Oke. Nah kalau batas waktu pelaporannya hari libur gimana tuh Mbak Tuti Mas Eko? Libur ya hari berikutnya. Bergeser ke hari kerja berikutnya ya. Ya, oke. Libur. Kita kasih keleluasaan ya. Liburan jangan mikirin SPT. Ntar kalau udah kerja lagi baru dipikirin itu SPT-nya. Gak maju tapi mundur ya. Iya, kadang ada yang berpikiran tuh apa jadi dimajuin gitu. Karena kalau DJP berbaik hati jadi. Asik. DJP berbaik hati nih kawan pajak. Jadi diberikan kesempatan mundur lah ya. Iya. Berarti hari libur hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional dan hari tanggal-tanggal lain lah ya yang ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah. Itu kalau merupakan jatuh tempo hari kerja berikutnya. Kita bergeser ke hari kerja berikutnya. Oke, siap. Masih ke Mas Eko lagi nih. Mas Eko, atas SPT yang disampaikan, itu kan nanti petugas pajak akan melakukan penelitian atas SPT-nya. Ya, nah itu kira-kira secara umum apa aja sih yang nanti akan diteliti? Nah ini nanti sehingga kawan pajak ya kalau mau menyampaikan SPT mungkin akan memberikan perhatian lebih nih supaya SPT saya itu jangan sampai dikembalikan atau ditolak, gitu. Apa aja itu yang harus diperhatiin ya? Baik, nanti untuk SPT yang dilaporkan wajib pajak nanti di KPP akan dilakukan penelitian. Ya, penelitian apa saja? Nah yang ini nanti diteliti, SPT ditandatangani oleh wajib pajak ya. Jadi harus ditandatangani itu ya. Ditandatangani oleh wajib pajak. Kemudian SPT disampaikan dalam bahasa Indonesia ya dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah terhadap wajib pajak yang telah mendapatkan izin Menteri Keuangan. Jadi kalau selain dengan rupiah harus mendapat izin dari Menteri Keuangan ya. Ya, jadi harus mengajukan dulu permohonan dulu untuk menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa asing atau mata uang asing. Ya, gitu. Kemudian SPT sepenuhnya dilampiri dengan keterangan dan atau dokumen sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 6 ya. Seperti yang tadi disebutkan dokumennya apa saja yang harus dilampirkan itu diteliti ya. Kalau nanti nggak lengkap ya nanti kita biasanya kita surati ya. Surati kementerian permintaan kelengkapan. Nanti kalau sampai batas waktu tidak merespon ya dianggap sebagai SPT yang tidak disampaikan gitu. Kemudian ini SPT lebih bayar yang disampaikan dalam jangka waktu 3 tahun setelah akhir masa pajak.
tahun pajak, bagian tahun pajak dan telah ditegur secara tertulis. SPT lebih bayar. Jadi disampaikan harus 3 tahun sebelum akhir jangka waktu setelah berakhirnya masa pajak. Ya. Contohnya apa, Mbak? Contoh gimana? Tahun 2000 SPTLB 2019 misalnya, SPT tahunan PPh Badan. Jadi dia mau lapor tapi statusnya lebih bayar, boleh nggak sekarang nih di Desember 2024? Oh nggak bisa. Ya, terakhir tahun harusnya 3 tahun. 2020, 2021, 2022 ya, terakhirnya ya Desember 2022. Jadi harus diperhatikan ya. Oke. Kalau lebih bayar nggak boleh lebih dari 3 tahun. Oke. Ya. Nah kemudian SPT sampaikan sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan. Oke. Iya, kalau pemeriksaan. Kalau udah keburu diperiksa nggak boleh dibetulin. Nggak boleh lagi. Jadi sudah selesai. Tutup pintu tobat. Iya. Kesempatan. Mau kamu harus siap diperiksa. Iya, diperiksa. Jadi kalau sudah periksa nggak boleh lagi menyampaikan ada SPT kecuali nanti ada kesempatan untuk mengungkap ketidakbenaran. Oke, pengungkapan ketidakbenaran. Diatur sendiri ya. Jadi tidak menyampaikan SPT tapi ada kesempatan untuk mengungkap ketidakbenaran. Jadi gitu. Bentuknya bukan dalam pembetulan SPT ya, SPT. Ada surat tersendiri. Ya. Gitu. Oke. Nah ini nanti juga ketentuan tambahannya tambahannya yang disampaikan melalui pos atau jasa ekspedisi atau jasa kurir dianggap tidak disampaikan dalam hal ini. Misalkan nomor NPWP-nya tidak valid gitu ya. Kemudian surat pemberitahuan sudah disampaikan sebelumnya, sudah ada gitu, jadi dianggap tidak disampaikan. Kemudian isi amplop bukan surat pemberitahuan, jadi amplopnya isinya apa tuh? Cuma kertas doang. Surat cinta lagi. Kertas A4 kosong. Malah mungkin cek gitu ya. Kalau cek gitu. Tapi cek kosong ya nggak ada. Atau struk belanja. Struk belanja. Kekirim ke kantor pajak gimana ceritanya tuh? Prank mungkin kali. Atau main-main gitu ya. Nah itu dianggap tidak disampaikan ya, karena isinya bukan SPT ya. Iya. Atau mungkin lampirannya doang gitu kan. Lampiran. Dia ada yang terima kita bukti potongnya doang sampaikan, dianggap sebagai itu laporan SPT-nya. Ya, itu bukan SPT ya. Oke. Kemudian dalam satu amplop itu terlebih dari 1 SPT. Lebih dari 1 boleh, SPT. Ya. Jadi satu amplop itu cuma 1 SPT. Kalau mau laporan 2 tahun gitu, misalkan terlambat 2 tahun dirapel laporannya gitu ya jadi satu-satu. Oke. Ya boleh. Ya, SPT itu dimasukkan dalam satu amplop SPT itu jadi satu. Jadi amplop. dua resi ya, tanda karena terima. yang dihitung tanda terimanya kan resi itu tadi gitu ya. Oke. Kemudian juga terdapat kesalahan penghitungan dan atau jumlah pajak yang dibayar tidak sama dengan jumlah kurang bayarnya gitu. Jadi ada selisih ya. Ada selisihnya antara SPT dengan jumlah SPT kurang bayarnya tapi pembayarannya kurang gitu, misalkan SPT-nya kurang bayar 10 juta. Bayar 10 juta yang dibayarkan cuma 5 juta. Itu masih terutang dong berarti belum lunas gitu ya, nggak bisa lapor ya, karena kan harusnya bayar dulu baru lapor gitu sesuai jumlahnya. Sesuai jumlah pajak terutang. Kemudian SPT yang bersangkutan seharusnya laporan secara elektronik. Tapi ini banyak nih kawan pajak ya. Tapi yang bersangkutan malah ngisi formulir kertas lagi gitu ya. Jadi dia ada banyak kasus itu udah pernah pakai laporan elektronik, kemudian mengirim pos ya. Jadi yang pos itu nggak bisa diproses dong? Nggak diproses lagi, tapi nanti kita lakukan pengecekan, kemudian kita surati lagi. Kita kasih tahu ke wajib pajaknya bahwa kamu udah pernah lapor online, harusnya sekarang lapornya online lagi dong gitu ya. Oke. Wah, luar biasa ini. Terus tapi saya dengar-dengar di Kortex itu nanti nggak ada lagi tuh namanya surat permintaan kelengkapan SPT ya. Jadi kalau yang tidak memenuhi syarat langsung dianggap tidak disampaikan. Jadi SPT yang disampaikan itu benar-benar harus sudah lengkap. Terutama yang kertas ini ya, atau yang mungkin ya nanti teknis SPT-nya kami juga belum tahu lah ya, tapi secara proses bisnisnya itu kemarin disampaikan udah nggak ada lagi permintaan kelengkapan. Kalau main SPT-nya kurang-kurang ya kita terbitkan surat dianggap tidak disampaikan begitu ya. Langsung ya Mbak ya, tidak langsung. Jadi kan mungkin langsung biar dapat langsung tanda terima kayaknya. Berarti nanti bisa BP menerima surat itu bisa melaporkan lagi ya. Tanpa harus melengkapi lagi apapun harus dilaporkan secara lengkap gitu kan ya. Oke deh. Tidak
banyak mungkin surat-suratan sebagai gitu. catatan ini kan tambahan itu SPT yang jalur biar kawan pajak nggak bingung Ini yang ini kan kalau dari yang disebutkan tadi yang disampaikan melalui perusahaan jasa atau kurir ini sepertinya ini untuk WP orang pribadi. Karena tadi sudah template di awal bahwa untuk SPT selain orang pribadi itu disampaikan secara elektronik. Nah nanti biar tidak kawan pajak tidak bingung, ini untuk SPT tahunan orang pribadi yang sesuai kriteria masih boleh menggunakan kertas. Yang sebelumnya belum pernah menyampaikan elektronik ya, itu nanti akan penelitian ya. Kalau di sistem kan langsung ya. Sudah diteliti sama sistem ya. Iya, divalidasi sama sistem ya langsung ya kelengkapannya. Kalau pakai pos kan masih manual. Iya. Dan manual hanya diperuntukkan kepada wajib pajak orang pribadi yang masih memungkinkan untuk laporan secara manual. Iya betul. Oke, wajib pajak ya. Jadi kawan pajak harus itu udah mengingatkan. Iya benar. Harus siap-siap juga nih. Tadi ya. Enggak sia-sia ya belajar. Aduh, benar karena memang tebal sekali nih PMK 181. Iya benar. Itu PMK itu lembarannya itu 643. Iya benar. Iya, PMK pasalnya hampir 400-an pasalnya. Ya, ini kalau membaca berapa hari, berapa malam atau kalau dicetak itu jadi 1 rem lebih. Iya benar. Makanya kita bikin podcastnya ini kita bagi per klaster ya. Terus juga kita ambil tema yang kira-kira paling deket nih ke kawan pajak karena klaster pelaporan sendiri itu banyak banget sebenarnya. Ini hanya sebagian. Iya, kita hanya kutip satu aturan aja nih kawan pajak. Seberapanya dari aturan? 1/20 karena ada 20 peraturan yang terdampak dari PMK 81 ini terkait laporan. Tapi kita hanya bahas fokus di satu aja terkait PMK 243 tahun 2014 tentang SPT. Karena ini dekat sekali dengan wajib pajak. Kewajiban lapor SPT tahunan Iya, ini kan udah mulai mempersiapkan diri juga. SPT masa pasal 21 juga ini ya. Iya, SPT masa pasal 21 Desember 2024. A2-nya ya. Benar, udah mulai nerbitin A1. Tuh yang konsultasi di Helpdesk sudah mulai banyak banget. Ya benar. Oke. Sebagai penutup nih, Mas Eko atau Mbak Tuti, ini kan pasti ada ketentuan peralihan atau penutupnya lah ya. Ketentuan peralihan ya benar dan ketentuan penutup. Sekalian bisa di-spill nanti kira-kira SPT tahunan tahun pajak 2024 sama SPT masa Desember 2024 itu kira-kira masih pakai yang aplikasi lama atau udah pakai Cortex ya kalau diatur di PMK 81 ini? Oh iya. Kalau di ketentuan peralihan ya tuh. Nah ini untuk SPT ya, SPT masanya, masa Desembernya. Masa Desembernya nanti sampai dengan masa Desember 2024 ini masih menggunakan ketentuan yang lama. Ketentuan lama. Ya. Sementara untuk SPT tahunannya, untuk SPT tahunan 2024 juga masih menggunakan DJP online. Iya. Gitu. Jadi cut off-nya semuanya di 2025. Masa Januari 2025, tahun pajaknya untuk SPT tahunan PPH ya. Juga tahun 2025. Oke. Nah, jadi udah lumayan jelas ya wajib pajak, kawan pajak semuanya. Udah enggak bertanya-tanya lagi ya. Peralihannya ya enggak buru-buru juga gitu. Masih kan ada kesempatan belajar. Masih ada kesempatan. Kami juga belajar. Masa transisi itu memang harus disiapkan kan langsung ujuk-ujuk gitu ya. Langsung beralih gitu kan. Dan juga kaget. Ada transisi, ada kesiapan ya. Kesiapan. Penyesuaian sistemnya juga. Ya, ini juga udah diatur payung hukumnya kawan pajak. Jadi kita nggak buru-buru. Begitu rilis di 2025, insya Allah mudah-mudahan memang siap untuk digunakan. Tetapi untuk tahun pajak atau masa pajak 2025 itu si Cortex itu. Sedangkan yang 2024 dan sebelumnya kalau memang masih belum bisa di Cortex diselesaikan dengan aplikasi yang lama seperti yaitu DJP online. Kira-kira kayak gitu. Masuk mungkin nanti untuk kedepannya pembetulan SPT masa dan tahunan sebelum 2024 dan sebelumnya. 2024 sebelumnya masih menggunakan seperti yang sebelum di aplikasi PMK lama. 81. Oke, sambil nanti mungkin sambil dimigrasi juga ya keseluruhan kita juga secara bertahap kan untuk pengembangan dan penyempurnaan Cortex ini. Harapannya nanti benar-benar hanya satu aplikasi yang perlu diakses oleh wajib pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya untuk pelaporan SPT-nya juga gitu.
Oke, luar biasa sekali ngerujak kita pada hari ini sampai belum dimakan loh rujaknya. Padahal temanya ngerujak, hidangannya rujak. Iya benar. Matching bakal ini. Iya, nah tingkat kepedasannya gimana nih? Nanti kawan pajak boleh kasih komentar lah ya. Ini cukup pedas apa enggak nih materi pada hari ini? Kalau untuk kuahnya pajaknya, kuah rujaknya, sambal rujaknya sudah dipesankan ekstra pedas. Oke, ya benar. Nah, kawan pajak mudah-mudahan cukup ya apa yang kita paparkan pada hari ini untuk membantu kawan pajak sekalian mendapatkan gambaran mengenai penyesuaian apa sih yang terjadi terkait pelaporan SPT berdasarkan PMK 81 tahun 2024 ini. Ya, sebenarnya masih banyak sekali informasi yang bisa kita kulik seputar Korteks. Nanti pastikan kawan pajak ikuti terus perkembangannya di laman resmi www.pajak.go.id dan juga pada akun media sosial resmi Direktorat Jenderal Pajak. Jadi harapannya kawan pajak semakin tahu, semakin kenal, semakin mudah pula nanti dalam penggunaan Korteks seperti itu. Oh iya Mbak Anti, mungkin sekalian diumumkan bahwa kita akan mengadakan sosialisasi Korteks di bulan Desember terakhir ini. Iya, boleh. Nanti ini tayangnya segera ya. Ya, ini kita tayangin segera karena nanti tanggal 30 hari Senin depan kita masih membuka kelas edukasi online untuk Korteks. Iya, betul. Nanti boleh Bapak Ibu kawan pajak yang belum pernah mendapatkan edukasi tentang Korteks mendaftar deh. Informasi lebih lanjut boleh cek Instagramnya @pajakpasarminggu atau by WA ya ke WA Helpdesk, boleh nomornya di 0857 7241 7511. Sampai hafal nih. Luar biasa. Oke. Jadi harus sama-sama siap-siap perjalanan Korteks segera dimulai. Kita juga mulai belajar dan bersiap ya Mbak Ati ya. Oke, terima kasih Mbak Tuti dan Mas Eko atas informasi yang disampaikan, atas waktu yang sudah diluangkan, dan juga terima kasih kepada kawan pajak yang sudah setia menonton. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini bisa memberikan manfaat. Amin. Mudah-mudahan ya. Oke, satu pantun penutup. Cakep. Ini emang cakep sih pantunnya, emang benar nih. Sungguh mulia para pahlawan. Keren. Berjuang dan berkorban tanpa pamrih. Luar biasa. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera. Dadah. Terima kasih. Rujaknya boleh loh disambil. Boleh. Kita cocol yuk. Ayo kawan pajak silakan yang mau ngerujak.